Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwayan Dewi Dewi. Saya Nila Dewi. Kami JGP Angkatan 11 Kabupaten Tabanan, guru SMP Negeri Cikarang. Dalam hal ini menyelesaikan tugas demokrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Bu Juli, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Ayu, Asokara kabarnya baik Ibu. Nah, saya sebagai pengamat di sini Bu ya. Sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu ya. Yang pertama, tentunya rubrik penilaian yang akan saya amati. Dalam hal ini, kompetensi inti coach yaitu passion atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan secara berbobot tentunya. Nah, yang kedua, prinsip seorang coach. Yang pertama, sudah Ibu kita ketahui bersama yaitu kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Yang terakhir ya, saat menerapkan coaching sesuai dengan alur tirta tentunya, agar kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sebelum melakukan coaching, praktek coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari beberapa kompetensi yang ada? Yang pertama mungkin kehadiran penuh yang present. Selanjutnya yang kedua membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kedua itu, yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang perlu dikembangkan itu kehadiran penuh mungkin ya Bu ya. Karena kita di sini harus hadir penuh dulu dalam pelaksanaan coaching ya Bu ya. Oke, baik. Setelah saya mengajukan pertanyaan dan Ibu juga sudah menjawab dengan lugas, silakan kita bisa mulai teknik coachingnya. Silakan Terima Ibu. kasih Bu. Ya. Selamat siang Bu Juli. Selamat siang Bu Nur. Bisa mengganggu waktunya sebentar tidak Bu? Ibu sibuk tidak hari ini? Kebetulan hari ini saya tidak ngajar Bu. Kenapa nih Bu kok tumben sekali Bu datang menghampiri saya? Mukanya itu loh saya lihat kok cemberut sekali. Iya nih Bu, saya ini loh hampir setiap hari saya ngajar di kelas ini. Saya habis mengajar di kelas 7B loh Bu. Hampir setiap hari loh saya setelah mengajar di 7B itu, saya tuh merasa pusing banget. Terus setelah mengajar itu saya tuh pengennya seperti ngomong meledak-ledak gitu Bu, tapi tidak ada yang saya ajak ngomong, makanya saya cari Bu Juli ke sini. Saya pengen salah satu anak di kelas 7B itu aktif gitu loh Bu. Ada salah satu anak di sana itu kok pendiam sekali seperti itu Bu. Oh itu Bu ya. Oh berarti ada nih kelas 7B itu ya Bu ya, ada anaknya satu pasif ya. Iya Bu, benar Bu. Berarti maksud kedatangan Ibu itu ke sini mencari saya. Bagaimana cara Ibu di kelas salah satu siswa yang namanya Maria biar bisa aktif sama seperti temannya, gitu Bu ya? Iya Bu, benar sekali itu Bu. Itu yang menyebabkan Ibu pusing. Iya. Oke Bu. Oke. Dan ternyata Bu, tidak cuma saya aja yang pusing seperti itu. Rata-rata tuh semua guru itu setelah mengajar di kelas 7B itu ngomongnya seperti itu sama, bahwa si Maria ini anaknya pusing banget seperti itu. Iya. Terus Bu, kok gimana ya? Saya juga rasanya kok ingin sekali ya mengetahui latar dari anak tersebut ya. Kira-kira anak tersebut itu gimana ya Bu ya? Kenapa dia bisa seperti itu Bu ya? Nah itu dah Bu, selama ini kan saya sudah
melakukan pendekatan nih sama anak tersebut langsung. Saya ajak ngobrol anak itu, terus kemudian saya cari tahu juga dari temannya sebangku. Ternyata memang anak ini pendiam banget Bu. Mungkin kayak introvert gitu lah Bu anaknya. Nah ini setiap kali pembelajaran itu sama sekali itu tidak pernah aktif dia memang tidak pernah berbicara dengan teman sebangkunya juga sama Bu seperti itu. Iya. Nah itu mungkin introvert. Selanjutnya kalau pendekatan langsung Bu sudah pernah diajaki ya. Kalau berbicara dengan temannya yang sebangku atau di kelas, pertama nanti ada hal-hal lain yang mempengaruhi itu sehingga anak itu sulit untuk diajak aktif atau berdiskusi. Apakah ada Bu ya yang mempengaruhinya selain itu? Nah kalau pengaruh dari temannya itu sih nggak ada Bu yang kayak membuli itu sih nggak ada karena sekolah kita kan ya lumayan di pinggiran ya Bu ya. Jadi mereka itu rata-rata ya karakternya masih terjaga lah seperti itu, tidak yang terlalu untuk membuli. Nah kalau untuk untuk interaksi dengan temannya itu mereka itu sebenarnya dalam kerja kelompok itu saya sudah tempatkan dalam pekerjaan kelompok juga Bu. Jadi saya mengajar di kelas itu saya menggunakan metode kelompok. Pada saat mereka berkelompok itu juga anak ini juga sama Bu, tidak aktif. Sama juga dia diam saja seperti itu. Berarti Ibu sudah melakukan pendekatan langsung sudah, tidak ada yang membuli juga iya. Takutnya kita kan begitu Bu ya, karena sekarang memang kasus pembulian itu semerbak mewangi seperti itu Bu ya. Anak-anak itu malah bermain itu luar biasa keterlaluan seperti itu. Kemudian metode diskusi kelompok, pembagian kelompok juga sudah Ibu laksanakan, tapi belum juga mengalami kemajuan. Kira-kira bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu membagi kelompoknya itu Bu? Iya ya Bu ya. Kemarin itu waktu pembagian kelompok itu saya menggunakan itu Bu. Saya buat kelompoknya itu dengan menyerahkan ke anak-anak langsung gitu loh Bu. Artinya saya tidak campurkan. Saya tidak buat heterogen kelompok tersebut. Saya tidak campurkan yang pintar dengan yang lemah seperti itu. Saya serahkan saja sama mereka. Artinya yang pintar mungkin gabung dengan circle-nya sendiri, yang nyaman dan diajak kelompok seperti itu mungkin. Jadi si Maria ini yang memang tidak aktif dapat kelompok yang sisa-sisanya lah dibilang begitu. Jadi memang tidak aktif Bu. Mungkin itu ya penyebabnya kali ya Bu. Itu mungkin kali penyebabnya Bu ya. Karena mereka itu sudah anaknya sudah introvert, sekarang dapat temannya yang lumayan tidak, artinya dapat sisa-sisanya gitu lah yang kurang inilah agak rendah lah tingkat kepintarannya, jadinya membuat mereka tambah pasif lagi seperti itu. Terus Bu, kalau kira-kira kalau dengan metode seperti itu rasanya Ibu kurang bisa meningkatkan keaktifan salah satu murid itu Maria, kira-kira Ibu punya solusi apa lagi? Ya, mungkin nanti untuk kedepannya, untuk pembelajaran berikutnya nanti saya rubah ya Bu, teknik pembuatan metode berkelompok saya. Nah di kelas itu nanti saya rubah, saya akan memilihkan Bu. Saya gabung nanti itu anak yang pintar, saya gabungkan dengan anak yang kurang pintar seperti itu. Jadi mereka terakomodasi lah Bu istilahnya, terangsang lah. Saya juga nanti kayaknya kali ini selain menggunakan metode berkelompok yang saya campur itu, kemudian juga nanti yang saya dekati kan di kelas itu pasti aja ada yang mempunyai kemampuan lebih itu. Mungkin nanti itu yang saya dekati, saya suruh mendekati si Maria ini biar anak ini mau mendekati si Maria, biar Maria ini bisa ikut aktif. Minimal lah di kelompok itu dikasih pembagian tugas lah. Seperti misalkan pada saat presentasi dikasih dia untuk membaca, atau mungkin dia yang disuruh menyusun tugas-tugasnya seperti itu. Jadi kan dia ikut aktif juga dalam pengerjaan proyeknya. Itu bagus sekali solusinya. Ya itu mungkin nanti yang mungkin kesalahan saya di situ kemarin itu mungkin nanti ke depan bisa perbaiki lah nanti ya. Iya, itu solusinya bagus sekali Bu. Artinya Ibu mau akomodir beberapa siswa yang memang memiliki kemampuan lebih untuk biar bisa membackup si Maria ini ya Bu ya. Itulah mungkin nanti rencana saya Selanjutnya ada nggak kira-kira rencana Ibu yang lain? Itu satu sih Bu. Selain itu apa ya, mungkin nanti saya akan melakukan pendekatan juga kepada orang tuanya kali ya Bu ya. Bukan pendekatan kepada orang tua, latar belakang anak ini bagaimana, karakter di rumahnya seperti apa, lingkungan di rumahnya juga nanti seperti apa. Itu mungkin nanti yang saya lakukan, sehingga nanti kita tidak begitu nanti ke depan bisa perbaiki lah nanti ya. Iya, itu solusinya bagus sekali Bu. Artinya Ibu mau akomodir beberapa siswa yang memang memiliki kemampuan lebih
untuk biar bisa membackup si Maria ini ya Bu ya. Itulah mungkin ada rencana saya selanjutnya. Selanjutnya ada nggak kira-kira rencana Ibu yang lain? Itu saja sih Bu. Selain itu apa ya, mungkin nanti saya akan melakukan pendekatan juga kepada orang tuanya kali ya Bu ya. Bukan pendekatan kepada orang tua, latar belakang anak ini bagaimana, karakter di rumahnya seperti apa, lingkungan di rumahnya juga nanti seperti apa. Itu mungkin nanti yang saya lakukan, sehingga nanti kita tidak begitu menjudge anak itu di rumah ternyata dia latar belakangnya begini, kita samakan di sekolah dia tidak seperti itu. Kita cari dulu mungkin informasi sebanyak-banyaknya dari orang tuanya, kemudian di sekolah nanti baru kita solusi tersebut kita terapkan di kelas. Oh iya, bagus sekali lagi rencana Ibu yang kedua ini. Selanjutnya kira-kira Ibu, kalau itu kan ada pendampingan ke orang tua ya, mengetahui latar belakang orang tuanya seperti apa. Kalau seperti itu kira-kira ada nggak yang membantu Ibu untuk melakukan rencana ini? Biar dia jelas Bu, nanti kalau kita kan kalau ke rumahnya itu nanti kita melakukan visit kan istilahnya, pasti saya akan nanti terajak kerjasama itu walinya. Yang pertama itu yang akan saya ajak kerjasama. Kemudian berikutnya saya ajak guru BK. Kalau home visit itu kan kita harus memang ada datanya kan, bahwa kita sudah melakukan tindakan. Kemudian yang ketiga, kita juga harus ada laporan Bu kepada kepala sekolah. Apapun yang kita lakukan itu kita harus ada laporan ke sama kepala sekolah, karena beliau nantinya bertanggung jawab gitu, supaya nanti belakang tidak ada permasalahan seperti itu. Itu rencananya. Ternyata Ibu super sekali ya, rencana Ibu bagus sekali ini. Ternyata Ibu hebat sekali dalam menemukan solusi permasalahan saya saat ini. Selanjutnya Ibu, kira-kira kapan Ibu mau melanjutkan atau melaksanakan rencana Ibu ini? Saya tidak akan nunggu lama Bu. Kapan ya, saya ada jadwal di kelas 7 BT. Besok saya melakukan pendekatan dulu sama guru BK atau sama walinya. Ada nggak sih waktu luang besok untuk melakukan home visit rumahnya, biar nanti begitu ada pembelajaran berikutnya di kelas tersebut saya sudah bisa terapkan sama anak itu. Jadinya saya tidak akan terlalu memponis anak ini nanti begini-begini, biar tidak seperti ini. Nanti segera akan saya lakukan nanti rencananya. Selanjutnya Ibu ada lagi kira-kira? Sudah sih Bu, kayaknya sudah semua sih terjawab rasanya itu. Nanti Ibu tunggu saja kabar dari saya, saya tidak akan lupa mengabari Ibu hasilnya. Saya sudah bersemangat menemukan solusi, saya juga akan semangat untuk mengabari Ibu bagaimana hasilnya. Kira-kira perasaan Ibu bagaimana sekarang Ibu? Plong banget Ibu, pasti dan plong banget setelah tadi itu mumet, mutan-mutan ngomong-ngomong itu dengan rasa kantuk yang amat menyerang. Sekarang kita sudah jadi plong segar. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya rencana Ibu, ada kabar baik dari Ibu, semua anaknya menjadi tidak hanya Maria saja ya Bu ya, artinya semua akan aktif dalam pelajaran. Iya, terima kasih banget Bu sudah meluangkan waktu buat saya. Jangan bapak-bapak jangan bosan-bosan. Pasti. Saya pamit dulu diri dulu ya Bu ya. Selamat sore Bu Juli. Selamat sore Bu. Bu Juli, kita berjumpa kembali. Iya, Bagaimana kira-kira sudah melakukan teknik coaching? Bagaimana kira-kira perasaan Ibu Juli saat ini? Baik, perasaannya agak reda ya Bu ya. Tadi yang semput begitu ada permasalahan, akhirnya sudah bisa plong begitu Ibu. Nah, tadi saya sudah mengamati coaching Ibu ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat coaching? Apa yang sudah Ibu kembangkan atau lakukan ya? Baik, tadi saya sudah mengembangkan 3 kompetensi dalam coaching. Yang pertama itu ada present, kehadiran penuh. Yang kedua itu ada mendengarkan aktif daripada coaching itu sendiri. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya saya juga sudah menerapkan alur tadi dalam coaching tadi. Seperti itu Ibu. Baik, berarti sesuai ya sudah dengan catatan saya dan pengamatan saya tadi. Ibu diantaranya sudah melaksanakan kemitraan, terbukti dari percakapan tadi sudah kelihatan setara dan tidak keluar dari jalur percakapannya ya. Kemudian sudah mendengarkan secara aktif dengan menjawab pertanyaan, dengan mengajukan pertanyaan, dan sudah terlihat juga alur tirtanya tentunya. Terima kasih Bu. Setelah itu saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi sama Ibu.
Bu. Berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan teknik coaching tadi? Oke, baik. Kalau kompetensi yang bicara kompetensi yang tadi untuk coachingnya itu mungkin mengajukan pertanyaan berbobot dan bermakna ya Bu ya. Itu perlu yang kembangkan sehingga nanti bisa menggali potensi dari coaching itu sendiri untuk menemukan sendiri permasalahannya seperti itu. Nah, ya baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ke Ibu. Mudah-mudahan dengan teknik coaching ini kita sebagai pendidik bisa menemukan solusi-solusi yang berpermasalahan-permasalahan dari solusi-solusi yang ada ya, untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Iya. Terima kasih. Saya juga terima kasih. Semoga ini akan ada manfaatnya ke depannya. Iya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Siap. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang Bu Juli. Baik, untuk siang hari ini kita akan melakukan proses pelaksanaan coaching ya Ibu ya. Iya Bu Juli. Baik, sebelum kita coaching, jadi di sini saya selaku pengamat dalam pelaksanaannya ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Tapi sebelum saya tanyakan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Iya Bu, baik. Ada rubrik penilaian yang akan saya sampaikan. Jadi di sini yang pertama itu ada kompetensi seorang coach. Potensi inti coach yaitu ada 1, present atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, siap. Selanjutnya 2, prinsip seorang coach. Yang pertama itu harus ada kemitraan. Yang kedua ada proses kreatif. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan potensi seorang coaching tentunya ya Bu ya. Siap. Selanjutnya yang ketiga itu saat coaching ini harus menggunakan alur tirta. Bisa dimengerti ya Bu ya? Bisa Ibu, siap. Selanjutnya pertanyaannya Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu Juli, nanti pada saat coaching saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Ibu. Oke, ini kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya. Dari 2 kompetensi tadi, kira-kira kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu ada tidak? Saya mungkin nanti mengembangkan kehadiran penuh Ibu, karena dengan kehadiran penuh kita sudah bisa terfokus, bisa konsentrasi, jadi kita bisa mendengarkan secara aktif. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu Ibu, bisa langsung saja untuk melaksanakan coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, silakan Ibu ya. Selamat siang Bu Nur. Maaf mengganggu aktivitas Selamat siang Ibu. Ibu. Tumben siang ini Ibu datang ke sini mengunjungi saya. Ada apa? Iya, Ada yang Ibu. bisa saya bantu? Sepertinya saya sedikit gundah gulana siang hari ini Bu Nur. Apa tuh yang menyebabkan Ibu gundah gulana? Bisa diceritakan tidak? Aduh, bagaimana tidak gundah gulana Bu. Di kelas minat baca siswa kurang mungkin ya Bu ya. Sehingga saya memberikan tugas membaca dan mencari ide pokok di dalam bacaan itu, siswanya tidak membuat. Oh, Ya, berarti siang ini Hmm. saya bisa simpulkan Ibu Ayu datang mencari saya. Tujuannya adalah Ibu ingin mencari solusi. Iya. Bagaimana caranya menumbuhkan minat baca siswa? Iya. Itu. Baca siswa yang Iya. Kedua. Selama ini minat baca siswa itu cenderung menurun. Ibu Ayu ingin menemukan solusi bagaimana caranya menumbuhkan minat baca siswa seperti itu. Iya, betul sekali Bu Nur. Iya, kalau begitu boleh saya tanya lagi? Iya, Bisa boleh. diceritakan lagi. Selama ini Bu mengajar di kelas, teknik apa yang sudah Ibu pakai? Untuk pembelajaran yang bab ini ya Bu ya, Hmm. khususnya dalam
membaca dan menyimak ini. Saya memberikan mereka beberapa contoh bacaan. Saya novel, cerpen, karena itu menyangkut dengan materi. Ya. Tapi karena mungkin novelnya itu terlalu panjang, terlalu babnya mungkin halamannya terlalu banyak, sehingga mereka jangankan untuk membaca, melihat aja mungkin sudah tidak ada minat lagi begitu. Berarti kemarin pada saat pelajaran membaca, materi membaca itu Ibu Ayu memberikan media berupa novel. Novel itu yang saya tahu itu kan yang berseri-seri berbab-bab gitu ya. Karena Ibu hobi membaca novel, jadi Ibu tahu. Ya. Berarti itu bacaan Ibu pakai media membaca dengan memberikan novel. Selain novel atau selain buku bacaan, apakah tidak ada teknik yang lain yang digunakan kemarin? Untuk kemarin ya Bu ya, belum ada Bu. Mungkin karena itu ya. Apakah tadi dalam membaca itu menyimak, mencari inti dari bacaan itu, apa tidak boleh divariasikan? Ataukah apa cuma ini aja? Cuma Seharusnya sih bisa Bu. Tapi mungkin karena gimana ya, kendala waktu atau bagaimana, saya kurang terinovasi di sana. Apa mungkin saya harus menumbuh bervariasi mungkin ya Bu ya? Ya, mungkin itu mungkin bagus itu. Karena Misalnya nanti kalau Ibu ingin memvariasikan itu bagaimana ceritanya? Misalnya dengan memberikan mereka tontonan begitu ya, tontonan dongengnya saya ganti dengan cerita yang benar-benar mereka tonton, sehingga tergugah mungkin dia yang untuk menonton, menyimak, tidak bosan ya, begitu maksudnya. Berarti tujuannya gitu. Selain memberikan media bacaan novel itu bisa berarti divariasikan bisa. Sehingga belajarnya jadi menarik gitu ya. Ya. Berarti rencananya nanti Ibu akan memvariasikan media pembelajaran melalui LCD-an dengan mereka menonton secara langsung di kelasnya. Setelah mereka menonton, mereka menyimak apa yang mereka tonton dan menceritakan kembali cerita yang mereka simak. Begitu. Berarti nanti intisarinya setelah mereka menyimak tersebut, Ibu meminta tagihan ke anak-anak dengan menceritakan kembali. Nah, adakah ini tagihan yang lain? Apakah cuma menceritakan kembali tagihan yang lain? Nanti tagihannya mungkin berupa ringkasan atau cerita. Mereka menceritakan ulang kembali dengan kata-kata mereka sendiri. Setelah itu untuk menumbuhkan motivasi mereka ya, mungkin nanti saya pilih 10 besar yang terbaik di antara tugas-tugas mereka itu dijadikan sebuah buku kecil mungkin atau bagaimana, sehingga teman-temannya yang tidak terpilih itu minat bacanya menjadi sedikit bertambah begitu dengan melihat karya-karya temannya yang terpilih begitu kira-kira. Menarik sekali idenya Bu Ayu itu. Mungkin ya. Saya rasa saya aja yang suka membaca novel juga jadi ikut termotivasi untuk membuat sebuah ringkasan dari ini. Karena Bu ya. Ada di sana. Wah, dia merasa bagaimana gitu karyanya. Jadi kebanggaan sendiri ya Bu ya. Kira-kira. Iya, bagus sekali Bu sudah menemukan solusi dari permasalahan itu. Setelah itu langkah selanjutnya atau dengan siapa rencananya Bu? Dengan mewujudkan ini ya Bu, khususnya dalam membaca, menyimak, ya dengan rekan sejawat saya, khususnya di bidang bahasa Indonesia, karena yang mengetahui kaidah-kaidah perbahasaan ya kan kami dulu, baru nanti yang lain. Dengan itu ya kan, setelah itu baru dengan warga sekolah, walinya, mungkin untuk memotivasi anak-anak mereka untuk berkarya dan berkembang.
dalam bidang menulis gitu. Iya, berarti melibatkan seluruh warga sekolah tentunya ya Iya. untuk motivasi sedikit, ya sedikit bertambah begitu dengan melihat karya-karya temannya yang terpilih begitu kira-kira. Menarik sekali idenya Bu Ayu itu. Mungkin ya nanti Saya kita rasa jalankan. saya aja yang suka membaca novel juga jadi ikut termotivasi untuk Iya. membuat sebuah ringkasan dari ini. Kan enak, Bu, ya. Saya baca gitu. Apa namanya ada di sana, Hmm. wah dia merasa bagaimana gitu karyanya. Jadi kebanggaan Iya, sendiri ya Bu ya. begitu, kira-kira. Iya, bagus sekali Bu sudah menemukan solusi dari permasalahan itu. Setelah itu langkah selanjutnya apa atau dengan siapa rencananya Ibu akan bekerja sama? Dengan mewujudkan ini ya Bu, khususnya dalam membaca, menyimak ya dengan rekan sejawat saya, khususnya di bidang bahasa Indonesia, karena yang mengetahui kaidah-kaidah perbahasaan ya kan kami dulu, baru nanti yang lain dengan ya kan. Setelah itu baru dengan warga sekolah, walinya mungkin untuk memotivasi anak-anak mereka untuk berkarya dan berkembang dalam bidang menulis gitu. Iya, berarti melibatkan seluruh warga sekolah tentunya ya Iya. untuk meningkatkan literasi. Dengan sendirinya kan meningkat literasi dari Meningkat. anak-anak. Karena membaca itu kan bukan di bahasa Indonesia saja Bu. Iya, benar. Ya kan, untuk mencari sebuah ini kan jawaban atau apa pelajaran lain juga harus membaca kita. Ya, harus memahami dulu ya. Baru Bukan nanti jawaban. menemukan apa yang mereka cari atau jawab begitu. Baik, bagus sekali idenya Ibu Ayu ini. Kira-kira kapan Ibu Ayu akan melaksanakan mengeksekusi dari ide Ibu? Wah, kalau ini Bu ya tidak saya apa namanya tunda-tunda lagi secepatnya. Iya, semangat sekali ya Bu ya. Semangat, harus kan sudah menemukan solusi dengan ini. Baik, Semangat sekali. sekali. Baik sekali ini Iya. menjadi mudah segera akan Segera. dilaksanakan. Saya tentu saja pasti ingin mendengar kabar baik tersebut. Bagaimana hasilnya? Berapa nanti yang bisa dibukukan? Jangan lupa nanti kabari saya. Wah pasti, saya terlebih dahulu mengabari Ibu nanti. Iya, baik. Baik, Ibu Bayu sudah menemukan sudah lega rasanya? Sudah sedikit, bukan sedikit lagi Bu ya, sudah plong ya begitu, tidak ada beban lagi. Iya, semangat ya Bu ya. Semangat. Jangan lupa nanti kabarin saya. Ada lagi yang lain yang ingin disampaikan? Untuk hal ini ya cukup sekian dulu Bu. Iya. Maaf ini mengganggu waktunya Ibu. Ya tidak apa-apa Bu Ayu. Yang penting kan kita sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi ganjalan kita selama ini. Iya. Dan segera nanti ingat jangan lupa nanti saya kabarin ya Bu ya. Ya, pasti. Dan Sudah. terima kasih Bu Terima Ayu kasih. sudah berbagi dengan saya. Nanti kita akan ketemu lagi mungkin di pertemuan selanjutnya dengan kabar yang sudah Baik, bahas lagi Wah. dengan rencana ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Nur. Iya, terima kasih waktunya. sama-sama, Bu Ayu. Selamat Ya, siang. siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Juli. Baik, tadi saya sudah mengamati Ibu dalam waktu melakukan proses coaching. Selanjutnya ada yang ingin Tiang tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching? Baik Ibu Juli, terima kasih. Pada saat coaching tadi saya sudah melaksanakan prinsip coaching. Itu adalah ada daripada kompetensi coaching ya Ibu. Ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian ada membuat pertanyaan berbobot. Itu tadi yang sudah saya lakukan. Saya sudah juga melakukan percakapan dengan alur tirta. Saya sudah menetapkan tujuan, kemudian dengan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Baik, berarti sama ya tentang dari pengamatan yang dia amati, Ibu sudah melakukan 3 kompetensi tadi, itu baik itu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, lagi satu itu ada mendengarkan aktif ya Bu ya. Nah, alur tintanya juga semua sudah memang Ibu sudah lakukan seperti itu. Baik. Berikutnya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi berikutnya yang ingin saya kembangkan itu adalah membuat pertanyaan yang berbobot Ibu. Mungkin nanti itu akan saya pelajari lebih lanjut. Baik, mudah-mudahan nanti
belajar ya Bu ya untuk melaksanakan coaching ini, karena butuh waktu atau proses untuk biar kita memang benar-benar bisa atau pasti dalam melakukan hal ini ya Bu ya. Nah, baik, mungkin itu saja ya Bu. Selanjutnya mudah-mudahan nanti pelaksanaan coaching ini akan bermanfaat untuk kita sebagai guru. Siap. Oke.